Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Enza Rosadi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan, hindari tempat-tempat ramai. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang teks persuasif. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi seperti lingkungan hidup, sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, indikator ketercapaian kompetensi yang pertama, menemukan kalimat ajakan dan saran dalam teks persuasi. Yang kedua, menentukan langkah-langkah dalam menyimpulkan teks persuasi. Dan yang ketiga, menyimpulkan teks persuasi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, siswa dapat menemukan kalimat ajakan dan saran dalam teks persuasi. Yang kedua, siswa dapat menentukan langkah-langkah dalam menyimpulkan teks persuasi. Dan yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan teks persuasi. Sekedar mengulang pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan lagi apa itu yang dimaksud dengan teks persuasif. Teks persuasif merupakan paragraf yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulisnya. Atau dengan kata lain, teks persuasif merupakan komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasi, setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Setelah memahami konsep teks persuasi, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan kalimat saran dan kalimat ajakan. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Sedangkan kalau kalimat ajakan merupakan kalimat yang menyatakan ajakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ayo buang sampah pada tempatnya. Langkah-langkah dalam menyimpulkan teks persuasif, yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat kata-kata yang sering muncul atau kata-kata penting yang ada pada teks tersebut. Selanjutnya, merangkai kata-kata yang sering muncul atau kata-kata penting tersebut sehingga menjadi sebuah kalimat. Untuk mempermudah pemahaman kalian dalam menyimpulkan teks persuasif, di sini disajikan contoh langkah-langkah menyimpulkan teks satu paragraf. Untuk mempermudah pemahaman kalian dalam menyimpulkan teks persuasif, di sini disajikan contoh langkah-langkah menyimpulkan satu paragraf. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, langkah pertama dalam menyimpulkan teks persuasif yaitu membaca keseluruhan teks. Misalkan, dalam sebuah wacana terdiri dari beberapa paragraf. Langkah pertama untuk menyimpulkan, baca wacana tersebut per paragraf. Lalu, tentukan ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf. Yang kedua, mencatat kata-kata penting atau kata-kata yang sering muncul pada teks tersebut. Untuk contoh, bisa kita lihat paragraf berikut. Pada paragraf tersebut, kita bisa melihat kata-kata yang sering muncul atau kata-kata penting yang terdapat pada paragraf. Yang ketiga, merangkai kata-kata yang sering muncul tersebut atau kata penting tersebut sehingga menjadi sebuah kalimat. Adapun bentuk simpulan dari paragraf tersebut adalah makanan yang kurang sehat dapat mengganggu pencernaan. Untuk menyimpulkan sebuah wacana, ada dua cara atau dua langkah yang bisa kita lakukan.
Yang pertama, kita merangkai simpulan tiap paragraf dalam satu wacana dengan mencari atau menentukan kata penting atau kata-kata yang sering muncul. Yang kedua, menentukan ide pokok paragraf melalui bentuk paragraf. Dalam merangkai simpulan tiap paragraf dalam satu wacana dengan mencari atau menentukan kata yang sering muncul atau kata penting ini bisa kita lakukan jika ada sebuah wacana dengan jumlah 5 paragraf, maka tiap paragraf terdapat satu simpulan. Lalu setiap simpulan paragraf tersebut kita satukan sehingga membentuk satu kesimpulan yang utuh. Yang kedua tadi, menentukan ide pokok paragraf melalui bentuk paragraf. Hal ini bisa kita lihat dengan penarikan sebuah kesimpulan yang dilakukan dengan cara paragraf deduktif dan induktif. Untuk merangkai simpulan tiap paragraf dalam satu wacana dengan mencari atau menentukan kata-kata yang sering muncul, bisa kita lakukan jika ada sebuah wacana dengan jumlah 5 paragraf, maka tiap paragraf terdapat satu simpulan. Lalu setiap simpulan pada paragraf tersebut kita satukan sehingga nantinya membentuk sebuah simpulan yang utuh dari wacana tersebut. Yang kedua, menentukan ide pokok paragraf melalui bentuk paragraf. Di sini penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara induktif ataupun deduktif. Untuk contoh teks persuasif bisa kita lihat wacana berikut. Di sini pada teks yang berjudul Buku Pendidikan dan Mainan Anak terdapat 3 paragraf. Jadi untuk menentukan simpulan wacana tersebut dengan menggabungkan semua simpulan yang terdapat pada paragraf, dan kita dapat menggunakan kata hubung yang tepat. Jadi simpulan wacana dari ketiga paragraf tersebut, buku pendidikan dan mainan anak adalah: anak-anak suka bermain video game melalui komputer, padahal orang tua bisa memberikan anak mereka mainan pendidikan yang sama menyenangkan dengan video game komputer. Seperti Anda di sini orang tua dapat mengenalkan buku, mainan, dan permainan kepada anak-anak Anda. Untuk pembahasan yang lebih rinci dari wacana tersebut bisa kita lihat pada pembahasan berikut. Di sini kita bisa melihat simpulan yang telah dibuat dari tiap-tiap paragraf. Jadi simpulan yang telah dibuat dari tiap-tiap paragraf itu disimpulkan lagi menjadi satu kesimpulan yang utuh dari satu wacana tersebut. Langkah kedua dalam menentukan simpulan pada sebuah wacana yaitu menentukan ide pokok paragraf melalui bentuk paragraf. Di sini bentuk paragraf ada 2, ada paragraf deduktif dan induktif. Karena paragraf deduktif itu merupakan paragraf yang ide pokoknya atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan induktif itu kebalikannya, di mana ide pokok sebuah paragraf atau kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Demikianlah pembahasan tentang menyimpulkan teks persuasif. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa menambah pengetahuan, pemahaman dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi menyimpulkan teks persuasif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.